Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rika Samarwardani, saya dari kelas 81. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan IPA bab 2 dengan judul Struktur dan Fungsi Tubuh Makhluk Hidup. Pengertian makanan. Makanan adalah zat yang dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk memperoleh energi, nutrisi, dan bahan-bahan penting lainnya yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Makanan dapat berasal dari tumbuhan, hewan, maupun zat-zat lain yang terkandung dalam lingkungan. Apa itu nutrien? Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Ada beberapa jenis makanan yang dikonsumsi manusia. Di antaranya adalah karbohidrat, lemak, dan vitamin dan mineral. Selanjutnya, apa itu karbohidrat? Karbohidrat juga berperan sebagai bahan dasar untuk beberapa bagian sel tubuh. Sekitar 50% dalam kalori harian yang dimakan harus berasal dari karbohidrat. Terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat akan menimbulkan tinggi gula darah merah dalam tubuh yang mengakibatkan diabetes, kelelahan, pusing, selalu merasakan haus, mood yang buruk, perut kembung, serta mengakibatkan jerawat merupakan tanda bahwa terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Berikut adalah contoh dari karbohidrat. Protein. Apa itu protein? Protein disebut sebagai nutrien yang berfungsi untuk membangun tubuh atau pembentukan struktur tubuh. Manusia bisa tumbuh besar dan memperbaiki sel tubuh yang rusak dengan protein. Protein yang harus dikonsumsi paling sedikit 10-35% dari kalori harian. Berikut adalah contoh gambar protein. Lemak. Lemak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Fungsi dari lemak tak jenuh adalah untuk mengatur kadar dalam darah. Lemak trans bersumber dari makanan yang digoreng. Tingginya kadar lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Berikut adalah contoh gambar lemak jenuh, dan lemak tak jenuh. Selanjutnya ada vitamin. Apa itu vitamin? Vitamin dapat terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak dimiliki oleh vitamin jenis A, D, E, dan vitamin K. Vitamin yang larut dalam air contohnya adalah vitamin C serta vitamin B. Apa itu mineral? Nutrisi yang dibuat oleh makhluk hidup disebut mineral atau person. Contoh mineral besi yang dibutuhkan oleh sel darah merah agar berfungsi. Kalsium untuk membentuk dan memperkuat tulang dan gigi. Berikut adalah contoh mineral tinggi. Selanjutnya ada air. Air merupakan nutrisi yang paling penting dikarenakan 70% dari tubuh kita terdiri atas air. Selanjutnya ada zat adaptif. A. Zat pemanis. Contoh zat pemanis adalah gula pasir, gula aren, dan gula kapur. B. Zat pewarna. Zat pewarna alami seperti kunyit, bunga tolang, buah naga, atau daun siji. C. Zat penyedap. Nama ilmiah micin adalah monosodium glutamaat atau MSG. Selanjutnya ada zat pengawet. Contoh zat pengawet buatan seperti asam benzoat, natrium benzoat, dan potasium benzoat. Selanjutnya ada zat pemberi aroma. Menambahkan zat pemberi aroma seperti buah-buahan untuk menggugah selera. Selanjutnya ada F. Pengentalan dan pengemulsi. Contoh zat pengental adalah agar-agar, tapioka, dan gelatin. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada darah. Berikut adalah contoh gambar sistem pencernaan pada darah.
A. Pencernaan. Suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipecah menjadi nutrisi. Nutrisi yang kecil, pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Pencernaan kimiawi yang dibantu oleh zat kimia yaitu enzim, dan pencernaan mekanik yang dibantu prosesnya menjadi bentuk yang lebih kecil. B. Penyerapan dan pembuangan. Proses penyerapan dan terjadi di dalam usus halus, sementara usus besar mengeliminasi sisa-sisa makanan yang tidak diserap kemudian dibuang. Selanjutnya yaitu ada fungsi organ-organ pencernaan. A. Mulut. Mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. B. Esofagus. Di bagian belakang mulut kalian terdapat dua saluran. Yang pertama yaitu menuju saluran pernapasan disebut sebagai tenggorokan dan berfungsi sebagai membawa darah ke paru-paru, sedangkan esofagus yaitu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Selanjutnya C, yaitu lambung. Setelah makanan masuk ke dalam lambung, terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh usus halus yang melapisi dinding lambung, sedangkan pencernaan kimia dibantu oleh cairan ini yang mengandung enzim pepsin. Selanjutnya yaitu ada usus halus. Usus halus memiliki 3 diameter sekitar 2-3 cm. Proses pencernaan kimiawi paling lama di antara organ lainnya. Ketika sampai di usus halus, makanan kembali dicerna secara kimiawi dan mengeluarkan cahaya secara mengirim zat-zat kimia untuk membentuk proses pencernaan tersebut. Hati membentuk empedu yang berfungsi untuk memecahkan lemak pankreas terjadi di antara lambung dan bagian usus halus. Awal usus. Proses penyerapan dan di dalam usus halus. Setelah pencernaan kimiawi selesai, molekul nutrien siap diserap untuk tubuh. Struktur bagian dalam usus kecil lipatan seperti jaring disebut sebagai vali, berguna memperluas area penyimpanan. Berikut adalah contoh gambar dari hati, usus besar, lambung, pankreas, dan usus halus. Selanjutnya ada F, usus besar. Zat makanan mencapai usus halus, semua nutrien telah diserap, sisanya air dan sisa-sisa makanan tidak dapat dicerna. Air dan sisa makanan tersebut dibawa ke usus besar, dan di usus besar terjadi proses penyerapan air, sementara sisa makanan siap untuk ditukarkan titik usus besar yang mengandung bakteri baik yang membantu proses pembentukan vitamin K. Usus besar dapat merekam sisa makanan melalui makanan dari tubuh melalui anus. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah. A. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. B. Pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi menjadi dua yaitu arteri, vena, dibagi menjadi 3 yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah besar yang tebal dan berotot, berfungsi membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Vena merupakan pembuluh darah yang besar namun tipis, berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Titik kafir adalah pembuluh darah yang sangat tipis. Selanjutnya ada C, darah. Darah berfungsi mengantarkan oksigen, nutrien, makanan, hormon, atau bahkan sisa sampah hasil metabolisme tubuh kita. Plasma darah. Plasma darah sekitar dari 55% dari darah adalah plasma darah yang merupakan cairan darah yang 90%-nya air, sedangkan 10%-nya itu material-material yang larut di dalamnya. 2. Sel darah melas merupakan oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sel darah merah diproduksi di sumsum tulang dan disebut hemoglobin, yaitu protein yang mengandung besi dan mengikatkan oksigen. 3. Sel darah putih. Sel darah putih berfungsi melawan penyebab penyakit. 4. Keping atau trombosit. Trombosit berfungsi untuk menghentikan dan menutup peredaran darah tersebut. Selanjutnya yaitu ada gambar sistem peredaran darah ganda.
penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah, yaitu ada aterosklerosis dan serangan jantung, stroke, dan hipertensi atau darah tinggi. Selanjutnya ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau respirasi sebagai tempat bertukarnya gas dan udara. Sistem pernapasan juga bertugas untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang kita hirup. 2. Struktur organ pernapasan. Hidung. Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan mulut. B. Faring, laring, dan trakea. Satuan dari hidung udara akan menuju ke faring atau tenggorokan. Dari faring udara bergerak menuju laring, dan hal ini terdapat pita suara dari titik udara kemudian gerak menuju ke trakea. C. Trombokus dan paru-paru. Setelah dari trakea, udara akan menuju trombokus kiri, kanan, kemudian menuju ke paru-paru. Selanjutnya, 3. Bagaimana kalian bernafas? Kalian bernafas dengan cara menghirup udara melalui hidung atau mulut, lalu menghembuskan udara melalui jalur yang sama. Apa yang terjadi saat pertukaran gas proses antara oksigen dengan karbon dioksida dan sebaliknya disebut pertukaran gas. Capilar dan dinding alveolus sangat tipis hingga sangat mudah untuk melewati beberapa zat ketika oksigen masuk menuju alveolus dan oksigen melewati dinding tersebut kemudian menuju dinding kapiler lalu ke darah. Tar adalah zat berwarna hitam sedikit lengket. Skip. Penyakit yang disebabkan oleh rokok, yaitu ada penyakit bronkitis, penyakit atokarsis, kanker paru-paru, 4 ada emfisema, dan D. Sistem ekskresi atau pembuangan. Fungsi dan peranan sistem ekskresi manusia terdiri dari ginjal, paru-paru, kulit, liver, atau hati. Sampah yang harus dikeluarkan dari tubuh adalah sisa air dan urea. Urea adalah zat kimia pemecah protein. Sisa air yang dikeluarkan adalah berupa urin yang mengandung urea dan sisa metabolisme. 2. Struktur dan organ sistem ekskresi. A. Ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dengan cara membuang urea dan sama metabolisme dari dalam darah pertahankan zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. B. Paru-paru dan kulit hati. Paru-paru turut berperan sebagai ekskresi dengan cara melepaskan karbon dioksida. Kulit kalian juga melepaskan keringat yang terjadi dalam sedikit urea hati. Membuat urea yang berasal dari pemecah protein satu juga berperan untuk memecah banyak sampah metabolisme yang terjadi dalam sisa bentuk oleh tubuh. Baik, sekian presentasi IPA bab 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Tiar yang telah membimbing saya dalam melakukan presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.